Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, hadirin hadirat sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersua kembali dalam kondisi sehat dan walafiat. Semoga langgeng abadi sampai di akhirat. Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad yang kita harapkan darinya syafaat. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan masalah hijrah, karena kita masih berada di tengah-tengah bulan Muharram. Kemarin kita sudah bahas beberapa hukum hijrah, siapa saja yang dianjurkan, siapa saja yang diwajibkan, dan siapa saja yang dilarang. Itu sudah ada ketentuannya semua kalau sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Nah, saat ini kita akan mencoba mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita tahu semua bahwa bulan Muharram menjadi bulan pertama dari kalender Hijriah, dan itu diambil oleh Sayyiduna atau sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah beliau meminta pendapat dan masukan dari para sahabat tentang kapan dimulainya kalender Hijriah. Maka beliau mengumpulkan para sahabat. Silakan Mbak Sigit. Masya Allah. Insyaallah. Di sana lebih khusyuk daripada di sini nanti ya. Silakan Pak Oka. Jadi setelah Umar bin Khattab meminta masukan dan saran dari para sahabat, maka ada beberapa sahabat yang mengusulkan. Ada yang mengusulkan, ada 4 usulan waktu itu. Yang pertama ada yang mengusulkan hendaknya kalender Hijriah itu dimulai sejak lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bulan Rabiul Awal tahun gajah. Ada juga yang mengusulkan agar bulan Hijriah atau kalender Hijriah itu dimulai sejak risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni saat Rasulullah menerima SK kerasulan, yakni tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan surat Al-Alaq sebagai wahyu pertama dan surat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beliau tahannuts bersemedi di Gua Hira. Itulah SK yang menunjukkan resminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi. Kemudian usulan yang ketiga, ada yang mengusulkan agar kalender Hijriah dimulai sejak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 633 Masehi, atau dalam Hijriahnya dihitungnya adalah tahun 10 Hijriah. Nah, kemudian yang terakhir usulan dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Beliau memberi masukan kepada Umar bin Khattab agar kalender Hijriah dimulai sejak rencana dan planning, niat, azam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah ke Madinah. Maka akhirnya beliau mengambil keputusan untuk menjadikan Muharram sebagai bulan pertama dalam memulai kalender Hijriah. Walaupun sesungguhnya
pelaksanaan dan aplikasi daripada hijrah Rasulullah SAW itu bukan Muharram. Rencananya Muharram, planningnya Muharram, pelaksanaan dan aplikasinya bulan Safar, yaitu akhir bulan Safar tanggal 28 Safar. Rasulullah sudah keluar dari rumahnya yang ranjangnya ditempati oleh Ali bin Abi Thalib itu. Rasulullah berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq dengan mengendarai onta terbaiknya, yang itu awalnya diberikan oleh Abu Bakar tapi Rasulullah nggak mau diberi. Akhirnya Rasulullah beli dengan harga yang cukup terjangkau saat itu. Berangkatnya Rasulullah SAW dari rumahnya bersama Abu Bakar menuju Gua Thur, transit di rest area kalau bahasa kita. Berapa hari? 3 hari Rasulullah SAW. Tanggal 28 berangkat, kemudian nginep ya, mabit di Gua Thur selama 3 hari. Tepat tanggal 1 Rabiul Awal Rasulullah mulai turun dari Gua Thur, berangkat menuju Madinah, dituntun oleh seorang guide non muslim Abdullah bin Uraiqid menuju kota Madinah. Sebelum sampai di kota Madinah, beliau transit lagi mampir di sebuah tempat namanya Quba. Tanggal 8 Rabiul Awal. Disitulah Rasulullah SAW membangun masjid sekaligus salat Jumat pertama yang dilakukan oleh Rasulullah di tempat itu. Kemudian setelah Rasulullah berada di Quba beberapa hari, Rasulullah berangkat menuju Madinah atau Yathrib yang jaraknya 5-6 km ya. Kalau perjalanan sekarang mungkin cuma 1/4 jam lah dengan bis ya. Itu Rasulullah SAW sampai di Yathrib tanggal 12 Rabiul Awal tahun 633 Masehi. Itu adalah pelaksanaannya. Dari rencana Rasulullah SAW awalnya bulan Muharram. Makanya beliau ambil Muharram sebagai momentum perubahan ya. Momentum yang bersejarah dari perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa beliau mengambil hijrah bukan mengambil lahirnya ataupun risalahnya atau tahun wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada 2 makna yang diinginkan dari pilihan itu. Yang pertama, hijrah secara maknawiyah itu harus dilakukan kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apapun saja. Terutama mengawali setiap tahun itu harus melakukan perubahan sikap, yaitu hijrah secara maknawiyah. Apa itu? Sebagaimana Rasulullah katakan hijrah maknawiyah, wal muhajir man hajara manahallahu an. Bahwa orang yang hijrah sejatinya adalah orang yang meninggalkan seluruh larangan Allah. Berarti kembali dari yang jahat menjadi ahli ibadat, dari yang sesat menuju ahli yang bukan maksiat. Orang yang tadinya negatif menjadi positif, tadinya buruk menjadi baik ya, tadinya adalah orang-orang yang pemalas menjadi orang yang rajin dan seterusnya. Ini adalah perubahan maknawiyah. Diharapkan setiap tahun umat Islam itu memperbarui sikapnya, sehingga dijadikanlah Muharram itu sebagai awal bulan dari kalender Hijriah. Ada pesan untuk bisa melakukan perubahan setiap tahunnya. Yang kedua adalah perubahan tempat, yaitu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi tertentu orang boleh saja ya meninggalkan rumahnya, meninggalkan lokasi tempat tinggalnya, meninggalkan negerinya demi menyelamatkan agamanya. Maka siapapun yang terancam akidahnya, terancam agamanya, terancam keyakinannya, maka menjadi wajib untuk meninggalkan tempat dan lokasi yang tidak aman bahkan berbahaya. Maka diharapkan dari itu semuanya kita melakukan 2 hijrah, yakni hijrah secara maknawiyah dan hijrah secara makaniyah. Karena di dalam hijrah itu banyak pesan, banyak pelajaran dan hikmah yang perlu menjadi ya tuntunan dan panduan bagi setiap muslim. Yang pertama, ada beberapa pelajaran yang perlu kita petik dari hijrah Rasulullah SAW.
Yang pertama adalah pentingnya perencanaan dalam kehidupan. Apalagi dalam kehidupan berdakwah. Maka segala sesuatu yang hendak dikerjakan oleh kita sebagai muslim dalam rangka memperbaiki proses, maka harus ada perencanaan yang matang, ada planning, ya. Jangan ujuk-ujuk lalu dikebut akhirnya nggak jadi, batal untuk pindah, gitu ya. Kenapa? Karena mungkin perencanaannya yang kurang matang. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan perencanaan itu sudah lama Rasulullah lakukan dengan persiapan-persiapan yang matang. Hijrah ke Taif, walaupun dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri bersama pembantunya yaitu Zaid bin Haritha. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabatnya hijrah ke Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan disertai oleh istrinya yang itu adalah putri Rasulullah SAW. Baru yang ketiga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu dengan persiapan yang matang, tidak ujuk-ujuk. Nanti akan kita bahas secara global, ya. Kemudian yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah usaha manusiawi. Sekalipun beliau adalah seorang nabi yang bisa saja beliau mengandalkan bantuan Allah langsung, tapi tidak usaha sendiri. Ya bisa saja Rasulullah SAW menggunakan buruk, tidak perlu capek-capek harus transit di Gua Thur dan seterusnya. Yang ketiga, tidak bergantung kepada makhluk. Dan ini bisa kita ambil ketika Rasulullah SAW tidak mengandalkan jasa Umar bin Khattab, tetapi mengajak Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang keempat, Rasul dalam berjuang ya memberikan pesan kepada kita hendaknya dalam perjuangan mencari partner yang tepat, ya, yang bisa diajak untuk berjuang senasib seperjuangan. Orang yang tak mau diajak sengsara, diajak menderita tidak hanya ketika bahagia, suka duka harus ikut bersama. Dan itulah pilihan Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang berikutnya, pesan yang bisa kita ambil adalah pentingnya kolaborasi dengan semua elemen sekalipun berbeda keyakinan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan menggait Abdullah bin Uraiqid dan melibatkan keluarganya Abu Bakar As-Siddiq, anaknya, semua dilibatkan dalam perjalanan hijrah ini. Kemudian yang berikutnya, pesan yang ingin disampaikan dalam hijrah itu bahwa kesuksesan dan kemenangan itu adalah hasil jerih payah dari perjuangan. Nggak ada menang tanpa berjuang. Nggak ada orang kaya tanpa usaha. Nggak ada orang sukses hanya duduk-duduk ongkang-ongkang kaki saja. Semuanya harus penuh dengan perjuangan yang tidak sia-sia. Kemudian juga Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita dalam hijrah itu pentingnya dan urgensinya membentuk markas dakwah, basis-basis yang perlu dibina oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW dalam pencahariannya mencari Taif sebagai markas dakwah ternyata mendapatkan sambitan bukan sambutan. Kemudian di Habasyah, walaupun pada akhirnya tidak selamanya di sana karena Raja Nasyasyi kemudian meninggal dunia dan Rasulullah SAW melakukan sholat jenazah secara gaib yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW mencari yang tepat, begitu ketemu dengan kota Madinah karena sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Jadi dakwah itu harus punya basis dan punya tempat yang layak untuk dijadikan sebagai markasnya. Kemudian Rasulullah juga meredam konflik horizontal yang terjadi saat itu antara kaum kabilah Khazraj dan Aus, yang selama masa-masa jahiliyah mereka selalu terjadi konflik, friksi, berantem, bertikai, dan gak pernah rukun, gak pernah guyub membangun kota Madinah saat itu. Lalu juga Rasulullah SAW ingin memberikan pesan kepada kita dengan hijrahnya ini, memperkuat ikatan persaudaraan sesama muslim. Sekalipun mungkin berbeda kabilah, berbeda wilayah, berbeda asal usul. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah, at-ta'akhi antara al-muhajirin dengan Ansor. Nanti kita bahas selanjutnya. Lalu Rasulullah SAW juga punya pesan agar kita bersikap tegas kepada para pengkhianat-pengkhianat dakwah dan pengacau-pengacau negara.
Dan itu dilakukan oleh Rasulullah kepada kaum Yahudi, baik itu Bani Nadir, Bani Quraidah maupun Bani Qainuqa. Semuanya diusir oleh Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya diusir dari kota Madinah, memang Bani Qainuqa dan Bani Nadir itu diusir dari kota Madinah. Yang terakhir Bani Quraidah karena mengancam eksistensi negara dan Rasulullah, maka diusir dari dunia, dimasukkan kepalanya ke dalam Khandaq atau parit yang saat itu terjadi perang Ahzab. Kemudian Rasulullah SAW juga membangun civil society, yaitu masyarakat sipil dengan membuat dan menyusun piagam Madinah. Itulah secara umum pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah. Maka wajar kalau Umar bin Khattab menjadikan Muharram itu sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah. Kita bahas satu-satu walaupun mungkin gak cukup waktunya, tapi sekilas saya akan bahas ya. Yang pertama adalah pentingnya perencanaan. Dan ini sudah disindir oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap manusia harus punya rencana kehidupan ini. Karena hidup ini tidak ya selamanya di dunia. Punya kehidupan berikutnya yakni di akhirat sana. Maka sejak dini Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada kita, hendaknya kita semua mempersiapkan kematian dan mempersiapkan bekal setelah mati sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang sudah populer di telinga kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal faltandur nafsun ma qaddamat lighat. Wal tandur, lamnya lam perintah, lam amr. Jadi ini perintah, wal tandur nafsun, hendaknya itu harus, wajib, gitu kan? Wajib setiap jiwa itu melihat masa depannya, punya visi yang jauh ke depan. Menjadi muslim harus visioner. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan, apa yang direncanakan, apa yang dipersiapkan, apa bekalnya dan seluruh investasinya, apa yang harus dibanggakan nanti di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma qaddamat lighat. Apa yang diajukan, apa yang dipersembahkan untuk hari esok, yakni hari kematian atau hari akhirat nanti bersama ya, mungkin bisa ketemu Nabi, bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu isyarat bahwa semuanya harus di planning, semuanya harus direncanakan. Bahkan pesan itu disampaikan pula oleh para ulama bahwa takdir pun Allah mengajari kita bahwa semuanya penuh rencana. Jadi semua kejadian yang ada itu tidak ujuk-ujuk. Walaupun Allah idza arada syai'an ayyaqula lahu bim, salah bim itu bisa. Tapi semua Allah rencanakan sejak semula. Makanya urutan takdir itu sudah ada di dalam ilmu Allah. Sebelum dicetak dalam blueprint, mungkin dalam sebuah cetakan kalau kita sudah ada dalam ilmu Allah bahwa dunia ini akan terjadi apa dan kapan dibentuknya, berapa orangnya, siapa yang meninggal, siapa yang lahir, dan apa saja posisinya, derajatnya apa, yang pernah jadi DPR berapa, yang tidak jadi berapa, yang gagal berapa, itu semuanya ada. Jadi semuanya dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lolos pilkada siapa, yang jadi siapa, yang gagal, semuanya ada. Itu sudah ada dalam ilmu Allah zaman azali. Lalu Allah Subhanahu wa taala tuangkan dalam sebuah kitab di Lauhul Mahfuz. Catatan semuanya ada. Semua makhluk di muka bumi ini sudah ada rencananya. Kapan lahirnya, kapan kayanya dan kapan miskinnya, kapan suksesnya, kapan gagalnya, sudah ada di catatan Al-Lauhul Mahfuz. Ya. Makanya semuanya tercatat dan semua terencana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan rencana tahunan. Rencana tahunan itu pada saat Lailatul Qadri. Maka disebut Lailatul Qadri. Salah satu makna Lailatul Qadri itu adalah malam takdir. Ada juga yang mengatakan malam kehormatan karena terhormat, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Nah, malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala rencanakan semua yang terjadi setahun itu. Sejak Lailatul Qadar Allah sudah rencana tahun ini siapa saja yang lahir, tahun ini siapa saja yang wafat, tahun ini siapa saja yang sukses, tahun ini siapa saja yang gagal, tahun ini siapa saja yang kaya, tahun ini siapa tiba-tiba melarat.
Semuanya ada, siapa yang sakit, siapa yang sehat. Setahun itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Lailatul Qadri. Kemudian dirinci, ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya harian. Sudah ada kolom-kolomnya itu. Kalau kita bikin metrik itu ada kolom-kolomnya itu. Kayak rencananya Pak Sigit ya, BP3 gitu ya. Siapa yang dicalonkan, siapa yang caleg, siapa yang nggak caleg, itu sudah ada semua. Allah sudah rencanakan itu semua. Itulah pentingnya perencanaan, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sebagai pesan bahwa betapa pentingnya sebuah perencanaan. Sekalipun kalau Allah menghendaki sekaligus jadi, bisa. Muhammad sekarang pergi. Tapi kenapa harus direncanakan sedemikian rupa? Dan itulah yang dilakukan oleh perencanaan dilakukan oleh Nabi Yusuf kan, dalam mengatasi krisis ekonomi. Ya, disuruh masyarakat untuk menanam selama 7 tahun. Kalau waktunya panen, jangan diambil semua, simpan sebagian. Karena 7 tahun berikutnya akan terjadi paceklik, agar ada timbunan yang akan dimakan. Itu Nabi itu punya perencanaan ekonomi yang begitu matang. Nah, ini semuanya harus direncanakan, tidak boleh ujuk-ujuk. Kalau perencanaan nggak boleh dadak, akhirnya gagal, nggak jadi, pindah. Pasti gitu ya. Gimana EKN itu? Dikebut sih, ngebet gitu ya. Perencanaannya terlalu ngebet tuh. Tiba-tiba rasido gitu ya. Ngumpet ya. Nah, kenapa? Perencanaannya nggak matang. Mengejar target yang sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuan. Begitulah para ulama dan para nabi punya perencanaan begitu matang untuk membangun ya negara atau kehidupan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa program setiap orang itu harus ada. Kalau tadi kan berupa program negara ya, program masyarakat secara luas. Pribadi-pribadi muslim pun juga harus punya rencana. Dan perencanaan itu indikator orang cerdas. Orang nggak cerdas biasanya dadakan, biasanya ujuk-ujuk, tangi turu, inget apa? Oh ya sekarang ya, gitu. Melek langsung, oh ya sekarang, nggak ada rencana tuh, dari mimpi, ya. Ngelindur gitu ya kata orang Jawa, ngelindur, oh ya sekarang jadi, ayo yang lain pada ribut tuh, karena apa? Nggak direncanakan. Maka ada RKAT ya. Ada rencana gitu ya, kerja tahunan ada gitu, seanggarannya gitu, bukan aja rencana nggak ada anggarannya ya, semuanya ada. Dan itulah sebabnya Rasul mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu yang berani mengevaluasi diri, introspeksi atas kesalahan-kesalahan dan kekurangan masa lalu, dan merencanakan masa depan. Wa amila lima ba'dal maut. Menanam investasi dan bekal masa depan. Itu setiap orang harus melakukan itu. Koreksi diri masa lalu, persiapkan masa depan. Itu orang cerdas. Karena orang cerdas itu dengan isyarat saja paham. Kata sebuah pepatah Arab, al-kayyisu bil isyarati yafham. Orang cerdas itu hanya dikasih kode aja, oh paham, ngerti. Orang dungu udah ditunjuk-tunjuk nggak paham-paham juga tuh, ya. Udah sampai berbuih-buih perintahnya, taucinya masih juga nggak paham. Oh tell me, ya. Makanya orang cerdas itu berani melakukan evaluasi, lalu kemudian menata diri untuk menghadapi di akhirat nanti. Wal ajizu, sementara orang yang dungu, orang lemah itu, kata Rasulullah SAW, man atba'a nafsahu hawa, orang yang memperturutkan nafsunya, memperturutkan hawa, ya, hawa keinginan, nafsu jiwa. Maka orang yang bisa menahan nafsu menjadi wanahan nafsa anil hawa. Wanahan nafsa, nahan, naha itu bahasa Arab.
bahasa Indianya nehi ya. Wa nahan nafsa anil hawa, menahan nafsu. Jadi tahan itu kita menjadi pertahanan itu dari kata-kata naha, melarang, mencegah. Nahan nafsu anil hawa, dari keinginan. Tidak memperturutkan semua keinginan yang ada, sekalipun keinginan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala porsinya. Tidak lepas begitu saja. Wa tamanna 'alallahil amannya, berangan-angan yang semuanya itu hanya sekedar ilusi. Ambisi yang tidak berkesudahan, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan logika, nggak bisa dipahami oleh, nggak masuk nurul. Nalar kata orang sekarang, nggak masuk nurul gitu ya. Nah itu mimpi tapi semuanya ilusi. Itu orang bodoh dan orang dungu. Orang cerdas punya rencana. Itu yang pertama, bahwa perencanaan itu penting. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak bergantung kepada makhluk. Bergantungnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Rasulullah ketika mau berangkat untuk pergi menuju Madinah, Rasul tidak mengekor di belakang Umar bin Khattab. Yang saat itu beliau naik ke atas bukit mengatakan, siapa yang pingin istrinya jadi janda, anaknya pengen jadi yatim, silakan hadang saya. Saat itu tak seorang pun yang menampakkan batang hidungnya. Batang hidungnya nggak kelihatan, batangnya aja nggak kelihatan tuh. Nggak ada yang berani, karena dia ditakuti bukan hanya oleh manusia, tapi setan bergentayangan pun juga lari kabur mencari jalur alternatif dan jalur tikus biar nggak ketemu Umar bin Khattab. Maka tidak ada yang berani. Seandainya Rasulullah mau ngekor aja di belakang Umar tuh aman tuh, nggak perlu pergi dan nginep mabit di Gua Thur. Bisa nggak? Terlalu bisa. Itu yang kalau logikanya Rasul mengandalkan kemampuan dan jasa manusia. Atau kalau enggak, Rasul rental lagi buruk yang pernah dipakai pada saat Isra Mi'raj. Ya Allah, rental dong sehari gitu. Kabur wus apa wos itu? Wos apa wus itu? Yang kereta cepat itu. Wus. Akhirnya bisa merugikan Wika gitu ya. Nah, itu bisa. Tapi beliau melakukan secara usaha manusiawi dan tidak mengandalkan manusia dan tidak mengandalkan makhluk. Malah justru yang diajak adalah Abu Bakar. Secara fisik, secara kekuatan tidak sekuat Umar. Kalau mau selesai itu udah, nggak ada yang ngejar-ngejar, nggak ada yang berani. Makanya ketika Umar pergi dari kota Makkah menuju Madinah, banyak para sahabat-sahabat yang ngekor di belakangnya, aman kalau ada Umar. Abu Bakar tidak sama seperti Umar bin Khattab. Dikejar-kejarlah Rasulullah bersama Abu Bakar. Itu menunjukkan bahwa idza sa'alta fas'alillah, kata Rasulullah. Bila kamu minta sesuatu, minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, bila minta perlindungan, mintalah perlindungan sama Allah. Jangan ke dukun, paranormal yang kadang-kadang enggak normal. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang tawakal pasti akan dilindungi oleh Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Allah mencukupi. Makanya orang itu jangan curhat sama manusia. Karena sama-sama punya masalah. Kamu curhat, saya juga masalah, nambah masalah aja kamu nih ya. Curhatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang selalu mengandalkan dan bergantung ke manusia, orang yang terlantar, kata Ibnu Qayyim. Menjadi terlantar karena nggak punya pijakan. Kata orang itu nggak punya sandaran. Nah, kalau orang sandaran pundak, itu pundaknya Allah Subhanahu wa taala kita bersandar. Maka kata beliau, orang yang paling diterlantarkan adalah orang yang bergantung kepada selain Allah. Ngambang tuh, nggak ketemu di mana ujungnya. Kalau sama Allah kan ala kulli syai'in qadir. Allah itu segalanya mampu. Apa yang tidak punya bagi Allah? Semuanya Allah punya. Oleh karena itu ada sebuah ungkapan dari Rasulullah SAW, man asabathu faqatun fa anzalaha binnas.
lam tusadda faqatuhu. Wa man anzalaha billah fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajilin. Barang siapa yang ditimpa oleh kesusahan, oleh musibah, penderitaan, malapetaka dan mara bahaya, lalu dia curhat kepada manusia, lam tasudda faqatuhu, maka tidak akan pernah terselesaikan masalahnya. Karena manusia terbatas kemampuannya. Tetapi waman anzalaha billah, barang siapa yang curhat sama Allah, ngadunya sama Allah, bergantungnya sama Allah, fayushikullahu lahu birizkin, Allah kasih rezeki. Ajilin au ajilin, cepat atau lambat Allah jamin. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta apapun. Rezeki itu kan macam-macam. Bisa kesehatan, bisa harta, bisa posisi, bisa kursi, macam-macam. Allah kasih semua. Qulillahumma malikal mulki, itu kan jelas itu ya. Tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innahu ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW ingin menerapkan ini musibah, ini masalah, bergantung kepada siapa? Allah. Nggak mungkin Umar ngikut dong. Gengsi dong, Nabi kok ngikut sahabat gitu ya. Maka Rasulullah SAW tidak menjadikan makhluk sebagai tempat bergantung. Dan itu selalu yang kita ungkapkan dalam setiap Al-Fatihah itu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu, makanya pakai iyyaka, bukan na'buduka dan nasta'inu bika. Karena hanya itu adalah ungkapan khusus. Hanya berarti nggak ada yang lain. Kalau na'buduka, saya menyembahmu, mungkin bisa menyembah yang lainnya. Tapi hanya padamu, ya sama dengan kalau kita bilang sama istri atau suami, hanya padaku cintamu gitu ya. Hanya padaku sayangku, begitu Pak Sigit ya. Ya, hanya padamu, nggak ada yang lain. Padahal punya cabang. Itu gombalannya itu ya. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, kalau punya masalah jangan kemana-mana, curhatlah kepada Allah sepertiga malam terakhir pada saat Anda tahajud padanya, dan itu dilakukan pada saat sujud. Kemudian Rasulullah SAW sebenarnya berat meninggalkan kota Mekah itu. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita, cinta tanah air. Maka ketika Rasulullah SAW mau pergi meninggalkan kota Mekah sebagai kota kelahirannya, kata beliau, wallahi innaki la khairu ardillahi, demi Allah wahai kota Mekah, engkau adalah sebaik-baik bumi Allah, wa habbu ardillahi ilayya, dan paling aku cintai dari sekian tempat dan lokasi. Engkau adalah tempat terbaik dan paling aku cintai. Wallahi, kata beliau, demi Allah, laula anni ukhristu minki ma kharastu. Andaikan aku tak terusir, maka aku pun tidak akan tinggalkan engkau sendirian di sini. Jadi karena Rasulullah diusir, dia disiksa, dizalimi, dibuli, dimaki, dicaci, dibenci, dan itu membuat Rasulullah SAW bukan takut kepada dirinya, kepada para umatnya nanti kehilangan akidah. Maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian dalam perjalanan Rasulullah SAW tidak sembarang orang yang diajak. Bukan Utsman, bukan Ali, bukan Umar bin Khattab, atau bukan sahabat lain. Ternyata yang diajak oleh Rasulullah adalah teman akrabnya sejak muda, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ini penting dalam sebuah perjalanan dakwah, mencari partner yang tepat. Ibarat pasangan itu cagup dan cawagup. Capres dan cawapres yang punya chemistry ya. Ya Pak Sigit ya. Begitu Pak. Kalau ngangkat-ngangkat pilkada kan begitu ya. Siapa cagupnya, siapa cawagupnya, dan siapa. Nah kalau Jawa Timur jelas kemarin Khofifah sama Emil. Itu udah chemistry itu. Cari pasangan yang tepat, kalau nggak kalah itu. Jadi untuk mencari kemenangan itu adalah mencari partner. Maka Rasulullah SAW dalam meraih kemenangannya juga cari pasangan yang tepat. Dan itu ada calon wapres, cawapres.
calon apa itu khalifah ya. Kalau ada kan ada nabi, ada calon wakil nabi kan bukan wakil ya, khalifah. Dan isyarat itulah yang membuat Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Jadi sudah digadang-gadang, sudah dipersiapkan melakukan regenerasi dan kaderisasi. Siapa nih pengganti saya selanjutnya? Sudah disiapkan oleh Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Dan saat itu Rasulullah SAW sebenarnya ingin ngajak Abu Bakar, tapi Abu Bakar sudah menawarkan, ya Rasulullah, bolehkah saya menemanimu dalam perjalanan? Dan beliau tidak ikut Umar juga, nggak ikut berangkat duluan. Beliau menunggu Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, bolehkah saya mendampingimu dalam perjalanan hijrah ini? Oh boleh sekali, bahkan saya ingin mengajakmu. Kalau memang boleh, sudah saya siapkan wahai Rasulullah 2 onta yang mewah. Ibarat sekarang Alphard, mungkin Lamborghini ya, Ferrari ya, yang mewah gitu ya, dan disiapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini gratis Rasulullah SAW buat antum. Kata Rasulullah, enggak, saya enggak mau diberi, ini gratifikasi. Nanti ketangkap KPK gimana? Gitu. Rasulullah enggak mau tuh terima. Saya beli, enggak Rasulullah, gratis. Padahal yang ngasih mertuanya tuh. Kalau mertua biasanya gratisan kan? tapi Rasulullah SAW gengsinya tinggi, izahnya tinggi, dan Rasulullah kaya loh, dibeli itu onta. Tentu saja kalau harganya harga saudara barangkali ya agak ada diskon dikit-dikit lah. Dibeli oleh Rasulullah, dan itulah yang dibeli oleh Rasulullah SAW sampai kota Madinah. Itu partnernya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian bukan hanya beliau, melibatkan seluruh keluarganya. Maka kata Rasulullah SAW, hendaknya kita ini dalam perjuangan itu hendaknya mencari teman. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengapa dalam perjuangannya, bahkan hampir rata-rata para nabi dan para rasul itu punya sahabat. Kalau kita kan sahabat pena ya. Kalau para nabi itu punya sahabat. Musa misalnya, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sahabat-sahabat Musa mengatakan, Musa kita terkejar nih oleh Fir'aun. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Enggak usah khawatir, kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabatnya tuh, teman-teman akrabnya yang ada di ring 1. Isa bin Maryam bin Maryam bersama Hawariyun. Man ansari ilallah faqala al-hawariyun. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Punya partner dalam dakwah, punya sahabat karib dalam dakwah. Nggak bisa sendirian, karena dakwah terlalu berat kita usung sendiri. Ya, qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Kami adalah penolong-penolong Allah. Maka jadilah kemudian mereka menjadi penolong Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka sampai rata-rata para nabi itu juga punya sahabat-sahabat karib dan ring-ring 1 dalam perjalanan dakwahnya. Rasulullah SAW 4 orang. Karena sebaik-baik teman itu adalah 4, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah pernah mengatakan bahwa khairus sahabati arba'atun. Sebaik-baik sahabat itu 4. Maka Rasulullah memilih 4 khalifah itu kan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan ini yang menjadi teman akrab Rasulullah dan dijadikan orang terdekatnya secara kekeluargaan. Dan dalam kondisi genting, kalau ketemu keluarga wajar dianggap orang. Apalagi di Mekah, orang ketemu saja dicurigai. Nah kalau ketemu besan, ketemu mantu, nggak ada masalah. Maka Rasulullah ajaklah Abu Bakar menjadi mertuanya, Umar menjadi mertuanya, Utsman menjadi menantunya, Ali menjadi menantunya. Udah klop, kumpul-kumpul keluarga. Semuanya 4 orang. Ya. Maka kita pun juga begitu, sesama kita harus sama membesankan gitu ya. Kalau nggak jadi mertuanya ya jadi oh kita lo daripada yang lain ngapain ya. Rasulullah begitu, sehingga kalau kumpul keluarga, padahal urusan DPC itu keluarga semua dinasti, bukan. Rasul juga dinasti, tapi dalam rencana. Daripada yang lain nggak jelas, cari keluarga yang jelas, nggak usah ditelisik-telisik, udah tahu loh. Dulu satu likok, udah kelihatan.
Ya. Maka ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mempersatukan itu semuanya, dua mertuanya, dua menantunya. Bahkan Utsman bin Affan itu sampai 2 kali. Pingin nggak kehilangan Utsman. Dzun-Nurain, punya 2 cahaya. Itu dipersiapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Anda nggak tahu siapa yang kita persiapkan berikutnya. Ya. Mantu kita atau mertua kita gitu ya. Ternyata kita sudah pada mertua semua. Jadi ya tinggal berikutnya gitu ya. Maksudnya yang kedua masuk akal. Nah, khairus sahabati arba'atun wa khairus saraya, dan sebaik-baik pasukan militer itu arba'atu mi'atin, 400. 400 itu bukan peleton. Resimen ya? Ntar saya kasih ini. Ntar saya dulu. Jadi sebaik-baik pasukan militer itu adalah 400. Wa khairu juyush, dan sebaik-baik tentara dan pasukan penyerang itu arba'atu alaf, 4.000. Jadi 400, 4.000, wala yughlaba 12 alfan min qillah, dan seandainya punya 12.000 pasukan tak akan terkalahkan. Dan itu yang dimiliki oleh Hamas dan teman-temannya yang lain. Kalau 12.000 orang udah selesai dah. Nggak akan kalah. Nah, kalau kita lihat dalam rantai komando militer itu ya. Ya, silakan. Kalau tadi adalah 400-an itu batalion. Ya. 300 sampai 1.300 itu batalion, yang komandannya disebut itu biasanya letnan atau kolonel. Itu ada rujukannya nih ya. Kemudian kalau tadi 4.000 itu sama, kalau di dalam dunia militer itu resimen 3.000 sampai 5.000 itu dipimpin oleh letnan, kolonel atau brigadir jenderal, itu komandannya. Kalau tadi 12.000 berarti itu sama dengan divisi 10.000 sampai 15.000. Itu dipimpin oleh mayor jenderal. Kalau dalam bahasa militer kita. Dan Rasulullah SAW hampir sama lah, ini model-model militer begini. Ya, itu dalam menyusun pasukan dan seterusnya. Ya kalau 80.000 sampai 200.000 ya itu memimpin jenderal itu ya. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, bahkan saat memimpin pasukan-pasukan dalam peperangannya. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa Rasulullah mencari teman yang bisa diajak untuk berembuk, bermusyawarah, curhat, dan kemudian membangun kebersamaan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa teman terbaik itu? Bukan yang paling kaya, bukan paling tinggi jabatannya, ya, bukan paling banyak cuannya. Tetapi yang kata Rasulullah, teman duduk yang paling baik adalah ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyu julasaina khair? Siapa sih teman-teman duduk kami yang diajak ngopi-ngopi yang baik itu? Siapa sih kira-kira teman ngopi itu? Nah, ini ngopi-ngopi nih. Qala man dzakarakum billahi ru'yatuh. Kalau pingin mencari teman ngopi yang baik adalah ajaklah orang yang apabila kamu melihatnya kamu ingat Allah, bukan ingat utangnya. Begitu kita melihat Pak Najib, ya Allah gitu, ingatnya sama Allah itu. Subhanallah, Pak Najib ini mengingatkan saya sama Allah. Karena begitu alimnya, begitu solehnya. Itu kalau cari teman. Nah, kalau kita ketemu, wah saya punya utang sama dia nih. Ingat utangnya belum kebayar gitu ya. Nah, jadi kalau cari teman kira-kira yang mengajak kita ingat sama Allah, enggak melalaikan Allah Subhanahu wa taala dari sisi kesolehannya. Wa zadakum fi ilmihi mantiqhu. Dan apabila kita ngajak orang yang baik adalah kalau kita ngobrol tambah ilmu. Bukan tambah dosa, ngerumpi ke sana kemari nggak jelas gitu ya. Cari teman yang nambah ilmu, nambah pahala. Wa dzakara bil akhirati amalahu, dan apabila melihat amalnya mengingatkan kita pada akhirat. Ya Allah, saya belum apa-apa ini, seperti Ustaz Najib, luar biasa dan biasa di luar saking banyaknya dakwah gitu ya. Itu teman yang paling baik tuh, teman ngopi yang begitu tuh. Nah, itu maka Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar, luar biasa Abu Bakar itu. Orangnya lembut, soleh, dan paling depan kalau ada apa-apa. Kan begitu kan? Infak aja paling banyak dan paling depan. Dan ketika
pingin mendahului Umar juga kalah kan? Kan pingin mengalahkan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar lebih banyak seluruh hartanya. Umar cuma separuh. Ternyata Abu Bakar semuanya, kalah lagi. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, duduk-duduk begini, siapa yang puasa hari ini? Ini mumpung Kemis. Ya. Yang ngacung siapa? Ana Rasulullah. Siapa yang tadi malam qiyamul lail? Ana Rasulullah. Siapa yang takziahin? Ana Rasulullah. Lah yang lain nggak takziah berarti nggak tahu. Siapa yang sedekah hari ini? Ana Rasulullah. Semuanya dibor yang baik-baik. Lalu sahabatnya, lah kowe ngopo? Kamu ngapain? Enggak ada yang ngapa-ngapain. Dihentakkan oleh Abu Bakar Siddiq. Maka kalau melihat Abu Bakar Siddiq menambah iman, menambah ilmu, menambah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ingat kepada akhirat. Itulah kemudian yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, lakukan kolaborasi. Rasulullah mengajak siapa? Abu Bakar, mengajak seluruh keluarga Abu Bakar. Abdullah diajak untuk melakukan penghilangan jejak Rasulullah SAW agar nggak ketahuan Rasulullah ada di Gua Thur. Kemudian Asma bin Abu Bakar suruh kirim kayak GoFood gitu ya. GoFoodnya itu Asma binti Abu Bakar ngirim makanan tuh. Rasulullah nggak usah pesan aplikasi gitu, GoFood nggak, ada Asma itu yang ngirim ya. Maka dia menggunakan dua sabuknya, dibelah jadi dua, satu rantang untuk bapaknya, satu rantang untuk Rasulullah SAW tiap hari. Itu anaknya. Aisyah menyiapkan di rumah. Kemudian Abdullah bin Uraikid juga dilibatkan untuk menjadi penunjuk jalan. Ali bin Abi Thalib dikatakan menjadi pempernya Rasulullah SAW saat ada di rumahnya di ranjang Rasulullah. Semuanya dilibatkan. Kalau Rasulullah langsung kabur sendiri bisa. Ya Allah saya mau pergi langsung cabut aja kayak Isra Mi'raj, selesai kan? Tapi Rasulullah SAW, ayo berpartisipasi, ayo berkontribusi dalam dakwah ini. Kalau saya mikirin sendiri, nggak usah kamu semua, ya Abu Bakar, nggak butuh Ali, nggak butuh Asma, nggak butuh Abdullah, nggak butuh siapapun. Allah cukup. Tapi lagi-lagi Rasulullah melibatkan semua potensi elemen yang ada, dimanfaatkan sebaik-baiknya agar semuanya berkiprah, semuanya berkontribusi dan semuanya berpartisipasi dalam dakwah. Itu Rasulullah SAW bahkan kerjasama dengan non muslim. Selagi untuk muamalah sosial dan kemaslahatan masyarakat, selagi itu bukan akidah dan ibadah, maka boleh ngajak orang non muslim berkoalisi. Itu dalil koalisi ya. Selagi iya kan, wah ini dalilnya ada, oh nggak boleh bid'ah. Rasulullah pernah kok gitu ya. Bahkan Rasulullah pernah minta perlindungan suaka politik ya ketika mau masuk kota Mekah, ketika Rasulullah habis hijrah dari Taif itu kan. Orang kafir yang melindungi. Ya, itu kalau kita bicara agak lama ya, karena waktunya sudah habis, ya sampai di sini saja ya. Saya kira itu yang bisa kita ambil pesan dan kesan dari hijrah Rasulullah SAW. Maka tidak salah kalau Umar bin Khattab menjadikan Muharram ini sebagai bulan awal dari kalender hijrah, karena memang semua masalah-masalah yang berkaitan dengan dakwah dan perencanaan segala macam sudah diajarkan oleh Rasulullah pada momentum hijrah yang sangat luar biasa. Ini yang bisa sampaikan. Barangkali ada yang mau menambahkan, ya silakan. Ini tadi tentang perencanaan, ya. Apa sih tolong ukurnya gitu dalam kita merencanakan sesuatu? Ya kita tahu tadi kita banyak menyinggung, kita berencanakan ternyata nggak berhasil, kurang gitu kan. Ini terlepas dari tawakal udah terakhir Ya. lah ya, tawakal. Jadi kalau ukur apa sih supaya perencanaan itu bisa kalau tidak berhasil minimal mendekati keberhasilan, itu yang pertama. Kemudian kedua, ada tadi dikatakan sahabat baik jumlahnya 4 orang, artinya Dalam persahabatan, maknanya gitu. Iya. Jadi artinya itu barangkali 2. Yang pertama, manusia itu hanya diwajibkan berencana, yang menentukan Allah, gitu kan? Makanya bagaimana cara agar perencanaan ini tidak gagal di tengah jalan? Dievaluasi, ada monef, ya kan? Ada monitoring dan evaluasi. Sudah sampai mana nih? Oh belum, ayo kita kejar, tinggal sekian bulan, sekian hari, ayo terus sampai mentok pun kok sampai segitu. Ya itulah kemampuan kita. Seringkali kita itu tinggal rencana, nggak pernah ada monef.
nggak ada mutaba'ah. Ya udah kan udah direncanakan, ya salamu sendiri gagal, karena nggak pernah diingetin. Sama dengan orang infak itu loh di tempat kita. Sebenarnya bukan tidak mampu infak, karena jarang ditagih. Ya nggak Ustaz? Karena jarang ditagih infak kita. Sebenarnya ada di kantong ini, karena nggak ditagih setiap pekan, lupa, akhirnya numpuk. Oh sekian juta utangnya, ternyata banyak tunggakannya. Itu karena nggak ada mutaba'ah. Rencana ada, setiap anggota ditarik sekian, lupa ketika ketemu. Itu karena nggak ada mutaba'ah. Akhirnya nggak memenuhi target. Maka pentingnya monef, gitu ya. Tadi seperti Rasulullah SAW itu mau meningkatkan maknawiyah para sahabat, dimonef oleh Rasulullah. Siapa yang qiyamul lail, siapa yang sedekah, siapa yang takziah, siapa yang ini dan itu dalam rangka monef. Rasul nggak membiarkan, udah kan rencana semua harus tahajud, semua harus sedekah. Kalau dibiarkan saja nggak ada mutaba'ah, ya nggak akan terkejar targetnya. Itu dalam rangka shock terapi, biar semuanya sesuai dengan target maknawi, ya, dan seterusnya. Itu satu. Jadi yang kedua tentang apa tadi? 4 sahabat. Jadi ada sebuah hadis Rasulullah SAW, ini hadisnya ya, tadi lupa kelewat dibacakan. Bahwa Rasulullah mengatakan ar-raqib syaiton. Orang pergi sendirian itu gandengan dan pendampingnya setan. Kalau pergi sendirian, terutama yang jauh, apalagi malam-malam, itu pasti ada bisikan-bisikan setan mau ini dan itu. Ya. Entah itu macam-macam lah gitu ya. Pasti ada godaan-godaan. Kalau berbuat sesuatu karena nggak ada orang lain lihat, nggak ada orang yang lain kenal, ya dia lebih lancar lah, sukses untuk melakukan itu. Kata Rasul, warraqibani syaitonan. Kalau 2 orang pun masih dikhawatirkan, bisa sama-sama bersekongkol ini 2 orang. Ayo bareng-bareng yuk, koalisi gitu ya. Bisa jadi. Maka kata Rasulullah, wathalatsatu raqbun. 3 orang itu bisa selamat kita dari godaan-godaan itu, apalagi 4. Jadi dalam rangka untuk mempererat hubungan dan memperkuat barisan dan menyelamatkan kita dari godaan. 2 aja nggak cukup, kata Rasulullah. 3 minimal gitu. 4 apalagi. Maka Rasulullah tidak dengan Abu Bakar aja, 4 orang dijadikan sebagai sahabat dan orang yang terdekat dalam keluarganya. Bahkan banyak gitu ya. Yang lain-lain juga dijadikan. Abu Sufyan itu juga keluarga beliau. Istrinya Rasulullah adalah anaknya Abu Sufyan. Pada dulu musuh kan, musuh Rasulullah SAW, tapi anaknya menjadi istri Rasulullah, jadikan sahabat. Maka kalau ada musuh, cari anaknya. Siapa mau? Mana anaknya deh gitu ya. Biar gak jadi musuh, jadi menantu akhirnya ya. Begitu strategi Rasul itu. Rasul ya, antum barangkali ya mungkin beda kali. Begitu kira-kira. Wallah a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Ya, sampai di sini kita akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang kurang tambah sendiri, yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala jangan dikurangi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fatun qaribun basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.